Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Base Face Network. Perkenalkan, nama saya Novalana Putri dari 11.5 ingin membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdiri beberapa organ yang bekerja untuk membuang limbah dari tubuh. Sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses ekskresi berfungsi antara lain: 1. Menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. 2. Melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Organ ginjal. Organ ginjal berfungsi sebagai pengeluaran zat sisa organik, pengeluaran zat racun, mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Dan yang terakhir, pengendalian konsentrasi nutrisi darah. Di sini ada struktur ginjal. Yang pertama, yang paling utama adalah hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Yang kedua adalah arteri ginjal. Bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Selanjutnya, korteks ginjal, bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Ureter adalah suatu saluran berbentuk pipa atau silinder yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Selanjutnya, nefron adalah bagian ginjal yang terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron berfungsi untuk mengambil cairan dan nutrisi dalam darah agar tidak ikut terbuang. Bagian-bagian nefron terbagi menjadi dua. 1. Komponen vaskuler atau pembuluh. Yang kedua, komponen tubuler atau tabung. Komponen vaskuler atau pembuluh terbagi pula menjadi 4. Yang pertama, arteriola afferent. Yang kedua, glomerulus. Yang ketiga, arteriola efferent. Yang keempat, capillary peritumbular. Fungsi komponen vaskuler atau pembuluh: 1. Membawa darah ke glomerulus. Kedua, menyaring plasma darah bebas protein ke dalam kapsul broman. Ketiga, membawa darah dari glomerulus. Keempat, memberikan darah untuk jaringan ginjal, berperan dalam pertukaran cairan di lumen atau bagian dalam tubulus. Komponen tubuler atau tabung terbagi menjadi 4. 1. Kapsul bromen. 2. Tubulus cor tortuus proximal. 3. Lengkung Henle. Keempat, tubulus cor tortuus distal dan ductus collectivus. Adapun fungsi komponen tubuler terbagi menjadi 4. Pertama, mengumpulkan filtrat glomerulus. Kedua, reabsorpsi urin primer dan sekresi tidak terkontrol zat-zat tertentu. Ketiga, mengatur tingkat osmotik darah dan hipertonik atau hipotonik urin. Yang keempat, reabsorpsi terkontrol Na+ dan H2O, sekresi K+ dan H+. Cairan yang meninggalkan ductus collectivus adalah urin yang masuk ke pelvis ginjal. Itu tadi bagian-bagian nefron dan fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembentukan urin. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang berisi racun dan limbah, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin sendiri terjadi di dalam ginjal. Jika proses ini mengalami gangguan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dalam tubuh. Urin dikeluarkan bersamaan dengan sisa-sisa metabolisme, seperti racun dan urea. Tanpa adanya pengeluaran melalui urin, zat-zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, augmentasi. Proses pembentukan filtrasi urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah.
Fase ini berlangsung pada badan makhluk pigi, bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsula, Bowman, dan glomerulus. Glomerulus sendiri memiliki fungsi utama menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Penyerapan reabsorpsi kembali. Urin primer akan memasuki tubulus proksimal, lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Berbagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh, proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkung Henle. Hasil dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Pengumpulan augmentasi. Tahapan proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder yang berasal dari tubulus cortotus distal akan turun dan menuju ke tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya, urin masuk dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kantong kemih. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Pembentukan urin dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah hormon ADH. Hormon ADH merupakan salah satu hormon yang terlibat dalam keseimbangan cairan. ADH dikeluarkan sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi darah dan pengeluaran keringat yang berlebihan saat latihan fisik. Ada hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh organ pankreas. Fungsi utama dari insulin adalah membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Nah, faktor eksternalnya adalah suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat, osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. Selanjutnya, jumlah air yang diminum. Jika banyak air yang diminum, osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, dan jumlah urin menjadi banyak. Karakteristik urin terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisik urin. Sifat fisik urin adalah mempunyai jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 ml tergantung pemasukan cairan dan faktor lainnya. Selain itu, juga mempunyai warna bening dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Kedua, komposisi urin. Urin terdiri atas 95% air dan zat-zat terlarut. Zat-zat yang terkandung dalam urin abnormal antara lain albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton yang jumlahnya melebihi normal. Itu dulu videonya, semoga tidak membosankan.